dipersembahkan oleh Masya Allah, sih banyak yang harus diberesin nih. Enggak kok sayang, udah tinggal sayur doang. Itu ya. Udah biarin nah Bu aja. Gak apa-apa. Cekin mau bapak kan abis pada nginep. Makasih ya sayang, udah bantuinmu ya. Nah aman. Ya. Iya. Kasih sayang. Iya. Gimana Mak? Tidurnya nyaman? Oh, Masya Allah, nyenyak banget. Berat betah dong. Ruangannya. Jadi jangan sehari 2 hari, seminggu di sini ya. Seminggu, sebulan dong. Ntar enggak yang bosen. Enggak dong, ayo kita kasih. Yuk sini udah siap makanannya. Masya Allah, udah ada makanan. Ini semua Koko yang siapin spesial untuk mama Nggak bapak. salah ini mantu soleh. Makasih ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bismillah, sebelum kita mulai sahur, kau pengen sapa dulu pemirsa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, segala pujiannya kepada Allah dan mari kita bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta para sahabat dan keluarganya. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di acara sahur kesayangan kita Asmaul Husna di Metro TV. Kali ini kita akan lanjut bahas Asmaul Husna, namanya Al-Bari'. Ya, ini sifat Allah yang maha mengadakan. Insyaallah ya. Ini bahkan juga disebutkan ya di surat di Al-Quran. Disebutkan bahwa Allah itu bari'ul khaliqul musawwirul lahul asmaul husna di surat Al-Hasyr ya. Jadi yang tadinya tidak ada jadi ada, tentu dialah Allah sang maha mengadakan. Masya Allah. Jadi ini semua tadi Koko yang nyiapin. Katanya spesial untuk mama sama bapak. Tadinya tidak ada, jadi ada. Jadi ada. Allah yang. Ya. Alhamdulillah. Dan ternyata ya Mak, kalau rumah tangga itu saling mengisi, saling membantu, saling memahami. Jadi kayaknya indah banget Dan gitu. ringan semuanya. Dan ringan. Biasanya kan kalau nyiapin sahur tuh Istri, kayak selalu istri. sayang Semua biasanya. istri. Begitu? Iya. Di sana kali jauh. Di sana. Iya, di sana, bukan di sini. Biasa kan istri, misalnya kayak udah saatnya sahur tuh istri masak, terus nyiapin sendiri, kayak Wah, ngerasa itu sendiri. Pahalanya banyak itu luar biasa. Tapi ya kan saling ya. Namanya juga orang bilang suaminya perlu dihargai, wanitanya juga perlu dimengerti. Jadi ya begitulah, saling menganggap satu sama lain sebagai ladang amal. Karena kalau misalkan kita selalu memandang pasangan hanya dengan hak dan kewajiban, nanti akan selalu kurang. Saya udah ngelakuin kewajiban saya, kok kamu nggak penuhin hak saya cari berondong nih. Nah ini repot. Ya, tapi kalau misalnya kita mandang pasangan ini selalu dengan sudut pandang, ya Allah dia jalanku untuk lebih mudah ke surgamu ya Allah. Nah kan semuanya jadi kebaikan. Kebaikannya muncul, disyukuri, berarti dia lagi jadi ladang pahala. Kekurangannya pasti ada dan mungkin menyakiti, membuat kita meneteskan air mata bahkan air liur ya, karena ini karena sudah tersedia ya, insya Allah. Maka dia jadi ladang penggugur dosa. Berarti selagi aku bersamamu, pilihannya cuma 2. Kalau nggak jadi pahala, jadi ladang penggugur dosa. Jadi lebih banyak Itu 2 mana? tiket Lebih utama banyak jadi surga, pahala ya atau Allah. penggugur dosa? Pahala istilah ya, Masya insya Allah. Maka kalau misalnya selagi aku bersamamu aku ngambek melulu, mungkin akunya aja kali yang belum pengen ke surga. Oh ya Allah. Tujuannya. Tapi ngomong-ngomong gitu sayang, jadi kalau suami itu kita bisa hargain, istri itu bisa dimengerti, jadi kayaknya rumah tangga itu terasa terasa adem gitu ya. Adem. Mama gimana kalau di rumah Bapak suka bantuin nggak? Jujur nih, nanti bapaknya marah. Bapak suka bantuin nggak Pak? Ya, Bantu jujur, makan. seumur hidup itu kalau namanya masak sahur, Nggak pernah. buat buka sahur itu sih Gak pernah. ya jujur Emang gak pernah. Tapi kan malah justru banyak permintaan itu. Tapi kan ternyata bapaknya nggak bantuin, tapi ternyata suami pergi mencari nafkah. Ya, Itu Ada peranannya masing-masing. ada perannya Jadi itu kok masing-masing. menurut pandangan Islam gimana itu? Itu kan harus bekerja, apalagi ini cerita puasa, kita mau makan, mau apa kan. Sementara kan kita kerjalah, laki-laki ya kan, keluar rumah. Gitu. Cari nafkah lah. Tapi begitu pulang kita apa istilahnya sekarang permintaan ya, Banyak itu permintaan, banyak. pengen Kok ini, nggak pengen masak daun singkong ya? Ini masak Kok nggak singkong nih, mau daun singkong apa nih. sambal belacan ya? sama bacanya kurang. Kesukaan abang, cuman gak ada sambal terasi. Jadi menurut Islam itu kajian-kajian itu seperti apa?
Ya, sebagaimana Allah maha mengadakan ya. Dari tadi Asmaul Husnanya Al-Bari. Maka ya kita ini akan enak rumah tangga justru setiap kali kita nggak sibuk menuntut sih. Ya, karena kalau sibuk menuntut tuntutan yang nggak dipenuhi, kita nanti cenderung gampang kecewa dan ngambek. Satu ngambek, dibalas ngambek lagi, api dibalas api, kebakaran. Tapi kalau setiap kali kita berpasangan itu dari awal tujuannya aku nikah emang cuman pengen melayani kamu, deketin kamu ke surganya Allah. Nanti kalau udah kita berbuat baik ke dia, kayak misalkan kita udah nyari nafkah, tapi ternyata dia tidak menghargai, tidak berterima kasih, ya nanti kita bisa mengobati dengan cara ya kan aku ngelakukannya bukan supaya kamu cinta, supaya Allah cinta aja. Allah udah cinta sama kitanya, mudah bagi Allah membolak-balikan hati pasangan, hati anak-anak dan yang lain-lain. Maka itu juga sebetulnya pelajaran tauhid sih, supaya kita tuh ngelakuin apapun, bahkan termasuk ke orang terdekat harus tetap ikhlas lillahi ta'ala. Nanti setelah kita sudah ikhlas lillahi ta'ala, nanti Allah yang maha mengadakan. Diadakan kehangatan, diadakan cinta. Mungkin lauknya cuma sederhana, tapi Allah mengadakan ada rasa kasih sayang di situ. Di luar sana ada yang mewah, tapi semuanya nggak peduli, sumber uangnya juga haram. Na'udzubillah, perempuan yang nggak mau. Jadi panas dan mudah bagi Allah mencabut ketenangan di situ. Oh, jadi kalau misalnya nih kita sama pasangan kadang-kadang ya sebagai perempuan itu sayang. Perempuan tuh nggak minta banyak-banyak, cuman minta kayak dipahami doang gitu sayang. Tapi Buya paham, kadang-kala Buya juga memahami perempuan tuh dalam bentuk yang lain. Tapi perempuan pengennya itu misalnya nih kayak kalau lagi sibuk beberes tanpa disuruh seharusnya udah inisiatif, tapi kan jarang ya mak laki-laki yang kayak gitu, mungkin 1000 banding 1, tapi alhamdulillah Buya bapak juga dengan caranya gitu kan. Tapi kan banyak di luar sana yang istri ngeluh kayak ngurus anak sendiri, kerja iya juga nggak ada yang bantuin, jadi kayak ngerasa sendiri, apalagi bulan suci Ramadan kayaknya berkali-kali lipat capeknya gitu sayang. Ya kabar baiknya kalaupun ada di luar sana wanita yang diuji seperti itu, maka bisa jadi surganya lebih terjamin daripada yang suaminya udah baik. Ya. Meskipun yang nanti suaminya udah baik nggak usah ditanya, kamu kapan nyebelinnya? Nggak usah ya. Maka bismillah, tugas kita mah tadi ya, meluruskan niat, ikhtiar maksimal, hasil tawakal Allah. Ya. Karena kalau misalkan itu tidak kita lakukan, tidak ke arah Allah, maka selalu akan ada hal aja yang mungkin kurang nikmat gitu. Ini ada ikan asin di sini. Bagi sebagian orang ini Masya Allah, nikmat sekali. Dan kita hitung jarak kita ke piring nih, Allah adakan gak nyampe 1 meter. Sedangkan jarak ikan ini bisa nyampe piring, entah dari lautan belah mana ini bisa nyampe sini. Tapi kalau kita sibuknya mikirin kayak gitu, nikmat. Tapi kalau misalnya kita yang ngilang-ngilangin, ikan asin doang, mana nih daging? Nah, ya udah, jadi ngambek terus aja. Iya ya, ini favoritnya Buya nih. Iya. Gini. Jadi harus bangkit lah istilah sama kesadaran, dan supaya tambah banyak syukurnya kita nikmatin dulu sambil jeda sebentar, buat penonton juga nikmatin makan sahurnya ya. Nanti kita bakal lanjut lagi, jangan kemana-mana. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.